Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis 6 semester genap. Tentu saja kita akan belajar bersama siswa-siswi kelas 6 MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran hari ini masih melanjutkan bab 6 surah Al-Insyirah. Nah, setelah kemarin kita belajar membaca, menghafalkan, dan memahami arti serta terjemahannya, hari ini kita mempelajari kandungan surah Al-Insyirah. Sebelum mempelajari kandungan surah Al-Insyirah, kita akan mempelajari terlebih dahulu identitas surah Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya melapangkan atau kelapangan. Surah Al-Insyirah ini terdiri atas 8 ayat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah urutan ke-94. Kemudian surah Al-Insyirah diturunkan di Mekah setelah surah Ad-Duha dan At-Tin, termasuk golongan surah Makkiyah ya. Sedangkan letak surah Al-Insyirah di dalam Al-Quran juga terletak setelah surat Ad-Duha dan sebelum At-Tin. Nah, setelah itu kita juga harus tahu asbabun nuzul. Asbabun nuzul turunnya surah Al-Insyirah adalah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang musyrik karena kemiskinannya. Di dalam sumber lain, menurut riwayat Ibnu Jarir, asbabun nuzul surah Al-Insyirah berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Saat itu orang kafir selalu menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan mengejek para pengikut Nabi sebagai orang yang berstrata rendah. Kemudian surah Al-Insyirah diturunkan sebagai bentuk dukungan Allah supaya Rasulullah senantiasa menguatkan hatinya dalam berdakwah. Sehingga seiring berjalannya waktu, Nabi pun meraih kemenangan dan kemudahan dalam menjalankan misi dakwahnya. Ketika itu misi dakwah Nabi ketika itu sudah berpindah ke Madinah, misi dakwah di Madinah ya. Selanjutnya, surah Al-Insyirah menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat Rasulullah melebihi apapun yang ada di bumi dan langit, serta meringankan beban yang dihadapinya. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Insyirah menegaskan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam surah Al-Insyirah ini juga ditegaskan bahwa Rasulullah telah diberi jiwa yang bersih dan sikap lapang dada yang luar biasa, sehingga Rasulullah mampu mengendalikan emosi dan egonya saat menghadapi arogansi kaum kafir Quraisy yang menolak kebenaran. Gitu ya asbabun nuzulnya surah Al-Insyirah. Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan surah Al-Insyirah. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, Allah menguatkan iman serta mengurangi beban Nabi Muhammad SAW baik dari segi lahir maupun segi batin. Selain itu, Nabi Muhammad SAW dan kita semua harus bersifat lapang dada dalam menghadapi berbagai permasalahan. Selanjutnya pada ayat 5-6, ketika menghadapi permasalahan, mengalami kegagalan, kita semua tidak boleh berputus asa.
Kemudian pernyataan Allah bahwa setiap ada kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Bahkan ini diulang ya sampai 2 kali. Sesuatu yang diulang pasti terdapat penekanan bahwa benar-benar di dalam kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Selanjutnya pada ayat 7-8 kita dihimbau untuk segera beralih kepada pekerjaan yang lain jika pekerjaan sebelumnya telah terselesaikan. Juga agar senantiasa berpikir positif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan. Anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar agar Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Kemudian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal dengan pelajaran yang Bu Dewi upload berikutnya. Sekian dari Bu Dewi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.